Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah: man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaram yang kami muliakan, para alim ulama yang kami muliakan, tokoh agama yang kami muliakan, ketua masjid, pengurus masjid Al-Azhar Pondok Satu Kayu yang terhormat pimpinan perusahaan atau staf yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati seluruh hadirin hadirat pengajian Maulid Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan terutama, kembali senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Sejak kita lahir ke alam dunia ini sampai detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk senantiasa mencucurkan nikmatnya kepada kita. Allah tidak pernah lupa, Bapak Ibu. Yang sering lupa ini kita, benar-benar yang sering lalai ini kita. Kalau Allah tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah bosan untuk terus memberi nikmat kepada kita. Seandainya malam hari ini Allah lupa menggerakkan jantung kita, malam hari ini juga kita mati. Seandainya Allah lupa untuk menggerakkan otot kaki kita, maka kita tidak bisa jalan. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak nikmat yang sudah kita habiskan. Hanya kita ini kurang bersyukur. Maka kita banyak-banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rasulullah, man asbaha minkum saliman fi jasadihi, barang siapa yang bangun tidur badannya sehat, aminan fi sirbihi, hatinya tenang, tentram, tidak ada musuh, tidak ada masalah, hutang tidak terlalu banyak. Ini karena banyak hutang susah. Wa indahu qutu yaumihi, di rumahnya sudah ada makanan yang cukup dimakan pada hari itu, faka'an nama dia sudah dunia, maka dia ini sudah mendapatkan kenikmatan dunia. Banyak nikmat, cukup nikmat, tapi kadang kita ini masih kurang. Kurang apa? Kurang bersyukur. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian,
Duduknya kita di sini meluangkan waktu sejenak adalah sama-sama untuk memperingati hari kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama dahulu Bapak Ibu mengatakan bukan sekedar maulid Nabi, bukan sekedar maulidan, akan tetapi takdimul maulid, yaitu mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Nabi. Kenapa memuliakan? Kenapa mengagungkan? Karena Rasulullah Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Memang bentuknya manusia, bukan malaikat, tapi bukan manusia biasa. Tidak boleh kita mengatakan Rasulullah ini manusia biasa. Memang zahirnya, badannya, bentuknya manusia. Beliau juga makan, minum, tidur, nikah, punya anak. Tapi beliau ini bukan manusia biasa. Beliau punya tangan macam kita. Beliau juga punya mata, punya telinga. Tetapi tangan, mata, telinga beliau tidak sama dengan kita. Pandangan Rasulullah, mata beliau tidak sama dengan kita. Rasulullah ini kalau melihat orang jarak 10 meter sama 10 kilo sama. 1 meter sama 100 kilo sekalipun sama, tidak hilang. Kalau kita kan semakin jauh semakin kabur. Kadang semakin tua semakin kurang. Kalau tidak pakai kacamata tidak bisa baca. Hilang kacamata tidak bisa baca. Betul tak? Rasulullah tidak sama. Pandangan Rasulullah tembus sampai Sidratul Muntaha. Zahirnya sama, tapi tidak sama. Pendengaran Rasulullah beda. Rasulullah bisa mendengar siksa kubur. Tahu, oh ini disiksa, ini tidak tahu. Pendengaran beliau sampai orang menulis ini suara pena kedengaran. Beda dengan kita. Kita ini kadang-kadang kalau hal-hal kebaikan telinga kita ini susah menerima. Kalau hal-hal yang kurang-kurang baik laju dengar. Kalau dengar musik, ayo marah semalam headset tak lepas. Dengar ngaji bosan, betul tak? Kadang pura-pura dengar azan 5 waktu nggak dengar. Padahal di azannya terus. Subuh-subuh marah-marah. Ini gitu, kayak ada. Jadi situ ada turu ya. Sing turu awal bumi. Nah, yang tidurnya kita. Betul tak? Tapi kalau di sini enggak. Di sini ini ramai. Kalau ditanya, salah. Kalau pengajian ramai. Kalau subuh kosong. Kalau di sini kayaknya pengajiannya ramai, subuh pun ramai. Amin. Atau salah saja. Di sini kita. Ini tanya sana kalau itu pengajian, dia waktunya sedikit. Kalau di sini kayaknya beda. Rasulullah juga tidur, Pak. Tapi tidurnya beliau tidak sama dengan kita. Rasulullah ini matanya tidur, hatinya tidak. Kalau kita kadang-kadang mata kita melek, hati kita ini entah kemana. Kadang orang yang di masjid, hatinya ada yang di Jawa, ada yang di kebun. Besok belum mana yang mau besok targetnya apa? Besok mau mancing kemana? Badannya di masjid, tapi hatinya di luar. Kalau Rasulullah apa yang tidur hatinya enggak. Ini keistimewaan Rasulullah banyak. Kekuatan Rasulullah beda dengan kita. Disebutkan dalam beberapa kitab hadis, kekuatan Rasulullah ini berbanding 40 orang.
Bahkan kitab lain menyebutkan 40 orang penghuni surga. Orang penghuni surga dan dunia beda, kekuatannya ini beda. Kita meninggal umur 80 tahun, masuk surga umur 20 tahun. Orang yang masuk surga, yang laki-laki, yang masuk surga, amin, semoga termasuk kita banyak. Yang masuk surga nanti minimal satu orang mendapatkan 70 bidadari, istrinya 70. Minimal. Macam apa kekuatan? Rasulullah kekuatannya 40 orang penghuni surga. Tapi kata Rasulullah ini akhlaknya bagus, akhlaknya baik, tidak pernah mengeluarkan, memamerkan kekuatannya. Ulil afwal, kebanyakan dia memaafkan. Kalau dikeluarkan kekuatannya, habis manusia. Karena akhlaknya ini bagus, tidak pernah. Beda dengan kita, kadang tidak kuat, aku kuat. Tidak hebat, aku hebat. Tidak pintar, sok pintar. Kenapa? Akhlak kita ini masih standar. Sedikit-sedikit, maksudnya ini bisa macam-macam. Intinya keistimewaan Rasulullah ini banyak. Kalau diterangkan ini, Masya Allah. Kita kalau belajar ini pasal yang 5, pasal yang 8, diterangkan semuanya. Hebat. Keringatnya Rasulullah beda dengan kita, Pak. Disebutkan dalam kitab Al-Barzanji pasal yang 5. Wa yadruhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Keringatnya Nabi lebih wangi daripada minyak yang paling wangi. Kalau keringat kita, Pak, bau masak, tidak bau pupuk, bau brodol, bau sabu, jangan kosong. Darahnya Nabi, Rasulullah punya darah sama, tapi darahnya Nabi beda. Suatu ketika Nabi ini berobat, ya, perobatan tradisional zaman dahulu pakai bekam, disedot darahnya. Setelah disedot, Rasulullah berkata kepada sahabat, buanglah darah ini ke tempat yang aman. Tapi sama sahabat tidak dibuang, diminum. Kata Nabi, sudah dibuang darah saya, sudah ya Rasulullah, ke tempat yang paling aman. Apakah darah tersebut kau minum? Ya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Siapa saja yang dalam dirinya ada darahku yang mengalir, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Mohon saudara Muhammad. Beda. Intinya banyak keistimewaan. Rasulullah ini tidak sama dengan manusia biasa. Sejak lahir sudah hebat. Beda dengan kita. Kita ini sudah hebat, kelihatan hebatnya kalau menunggu sudah dewasa. Tidak ada lahir langsung jadi kepala desa, lahir jadi ustaz, lahir jadi staf. Tidak ada. Rasulullah sejak lahir sudah hebat, bahkan sebelum lahir sudah mulia. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 169 kalau tidak salah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Tafsirnya ulama mengatakan, jadi orang-orang Yahudi zaman dulu ini yang masih beriman sama Nabi Isa itu kalau mau berperang melawan orang kafir, mereka berdoa bertawassul kepada Rasulullah belum lahir. Apa kata mereka? Allahumma ansurna 'alal kufar binabiyyikal mab'us fi akhir zaman. Ya Allah, menangkanlah kami ketika kami berperang melawan orang-orang kafir dengan barokah Nabi yang akan lahir di akhir zaman. Betul, ketika mereka perang menang terus. Rasulullah belum lahir, mereka semua rasul. Tapi ketika Nabi lahir, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Nabi lahir, mereka tidak beriman sampai sekarang. Kenapa tidak beriman? Karena Rasulullah bukan Bani Israel, melainkan Bani Ismail. Sedangkan orang-orang Yahudi ini pendahulunya Nabi Musa, Nabi Isa, Zakaria, Yahya, Sulaiman, itu semuanya Bani Israel.
Rasulullah lahir bangsa Arab Bani Ismail, mereka tidak mau. Sampai sekarang orang Yahudi tidak beriman. Maknanya apa? Rasulullah ini sudah hebat, sudah mulia dari sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Lahirnya Rasulullah beda. Disebutkan dalam kitab Al-Barzanji, wa wulida sallallahu alaihi wasallam naziman maktunan maktu'as surati biyadihil ilahil kudsiyah. Rasulullah itu lahir dalam keadaan suci, bersih, tidak ada darah, tidak ada lendir, pusarnya sudah terpotong, sudah dalam keadaan berhitam, madhunan, makbulan, sudah dalam keadaan wangi, matanya sudah bercelak. Ini Rasulullah sejak lahir. Maka peringatannya Maulid itu beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa perayaan tahunnya ya biasa-biasa, mengundang orang, baca doa selamat, mungkin ada makanan, ada juga yang buat kue, dia keliling, nyanyi-nyanyi, panjang umurnya. Ini manusia biasa. Kalau Rasulullah diperingati hari kelahirannya beda, ada barokah khusus, ada fadilah khusus. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti penulis kitab namanya Khosaisul Kubra, tebalnya 2 jilid. Kalau dikaji, dibaca setiap malam 2 tahun bisa hatam. Hatamnya 2 tahun tebal. Kitabnya ini menerangkan tentang keutamaan, keistimewaan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau mengatakan, barang siapa yang memperingati hari kelahiran Nabi atau hadir dalam peringatan Maulid Nabi akan mendapatkan 3 kemuliaan, 3 keutamaan. Yang pertama, al-aman fi dzalikal am. Yang peringatan Maulid Nabi, gembira dan hari kelahiran Nabi akan diberikan keamanan pada tahun itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, amin. Semoga Allah menjaga keluarga kita, amin. Semoga Allah menjaga umat Islam. Semoga Allah menjaga bangsa dan negara kita ini, amin. Kenapa dijaga oleh Allah? Ya minimal tahun ini lah. Minimal tahun ini kita semua dijaga oleh Allah. Tahun depan ya kita peringatan Maulid lagi, peringatan Maulid yang lebih ramai dari ini lagi. Kalau malam hari ini hadir 1000 orang, tahun depan 5000 minimal. Undang Ustaz Abu Sholat. Ya, ini buat yang mulia. Kami kemarin kemarin kami motong sapi. Nah, di sini potongan. Minimal tahun ini kita dijaga oleh Allah. Ya minimal setahun sekali. Lebih sering lebih bagus. Bahkan kata ulama dalam syairnya, walau anna amilna kulla yaumin li ahmad masruran qad kana wajib. Jangankan tiap tahun sekali, tiap hari sekalipun peringatan Maulid Nabi sebagai orang yang beriman, sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah, tiap hari Maulid Nabi itu memang sudah kewajiban. Tapi karena mampunya kita setahun sekali, ya setahun sekali. Minimal kalau baca berjanji bagus. Allah akan memberikan keamanan pada tahun itu. Kenapa diberikan keamanan? Karena pada waktu itu Rasulullah lahir pada tahun apa? Rasulullah lahir pada tahun gajah. Pernah lihat gajah? Pernah lihat gajah? TV, HP ada. Kenapa pada waktu itu disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu ada raja namanya Abraham. Ini orang Nasrani dari Yaman.
Nasrani dari Yaman datang ke Ka'bah mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia iri dengan Ka'bah ini. Ka'bah ini bangunan biasa-biasa saja, tapi orang Arab berbondong-bondong mau ke situ mengaji. Maka dia membuat bangunan untuk menyaingi Ka'bah. Nama bangunannya Qulais, bangunannya besar, atapnya dari emas. Biar apa? Biar menyaingi Ka'bah. Biar orang-orang Islam ini tidak hadir Ka'bah melainkan ke Yaman. Tapi orang-orang Mekah tidak mau, tetap hajinya ke Mekah, ke Ka'bah. Tidak mau. Karena saya marah. Akhirnya siapkan rombongan tentara bergajah mau menyerang Ka'bah. Sebelum menyerang, orang-orang Mekah ini lari mengungsi, tidak mampu mengungsi semua ke atas bukit. Maka Allah memanggil pimpinan. Pada waktu itu Abdul Muttalib bin Hashim, kakeknya Nabi, dipanggil, wahai Abdul Muttalib, apakah engkau ini pimpinan Ka'bah? Ya, saya ini pimpinan Ka'bah. Maka Abraha ini langsung segan, takut melihat Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib itu orangnya berwibawa, tampan, tinggi. Karena memang Rasulullah ini pilihan. Keturunan Nabi yang paling ganteng-ganteng di Mekah ini dia bernama Rasulullah. Perempuan yang cantik-cantik keturunan Rasulullah. Memang Rasulullah ini keturunannya istimewa. Bapaknya Nabi Abdullah ini paling ganteng di Mekah pada waktu itu. Udah ganteng, pendiam. Yang dia nikah sama ibunya Nabi Aminah. Maka 200 wanita pada waktu itu langsung patah hati. Yang 23 langsung mati sendiri. Cemburu karena bapaknya Nabi ini menikah. Memang paling tampan pada waktu itu. Maka Abraha langsung segan. Dia mengatakan, wahai Abdul Muttalib, sebelum saya hancurkan Ka'bah ini, apa permintaannya? Apa kata Abdul Muttalib? Saya minta kambing-kambing saya, unta-unta saya dibalikkan ke saya. Kenapa? Karena unta ini milik saya yang memelihara, saya yang simpan. Kalau Ka'bah ini bukan punya saya, itu punya Allah. Kalau kau macam-macam nanti urusan sama Allah. Betul nggak percaya mau dihancurkan, akhirnya dihancurkan sama Allah. Alam tahu kan? Fa'ala rabbuka bi ashabil. Allah hancurkan, turunkan burung ababil membawa batu dari neraka, hancur. Kenapa Ka'bah diselamatkan, dijaga oleh Allah? Karena 50 hari lagi Rasulullah akan lahir. Menghormati hari lahir Rasulullah, Ka'bah dijaga, diamankan oleh Allah. Maka kata ulama, orang yang peringatan Maulid Nabi akan dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua kata ulama, barang siapa yang peringatan Maulid Nabi, busral ajilah linailil awaij wal marad. Siapa yang peringatan Maulid Nabi, maka hajat-hajatnya, cita-citanya akan ditunaikan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Maka hadirkan dalam hati kita mengajak kepada Allah, semoga hajat kita ditunaikan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan cepatkan jodohnya. Yang belum jodoh ya, yang udah coba tertarik, engkau ambil rekor. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas. Kalau hutangnya nyari, hutangnya. Semoga saja semua cita-cita kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa hajatnya akan ditunaikan? Karena Rasulullah ini Bapak Ibu sejak kecil tidak pernah menyusahkan orang lain. Rasulullah lahir, kemudian umur 3 bulan disusui sama Halimatus Sa'diyah. Jadi kebiasaan orang Arab Pak dulu ini, kebiasaan orang Arab, umur 3 bulan anak ini disusui sama orang.
Karena orang-orang pedalaman ini kebanyakan datang ke kota mencari pekerjaan untuk menyusui orang-orang kota, anaknya orang-orang kota. Kenapa ke kota? Karena orang kota banyak duitnya. Akhirnya mereka yang pedalaman datang ke Makkah untuk menyusui anak-anaknya orang Makkah, termasuklah Rasulullah. Kenapa penduduk Makkah waktu itu menyusui anaknya kepada orang-orang kampung, kepada orang lain? Kenapa? Karena sebabnya yang pertama, biar ibunya ini fokus mengurusi suaminya. Karena istri-istri ibu-ibu ini kalau punya anak kecil, ya repot. Mana mau menyusui anak kadang-kadang, mana mau menyusui repot. Susui ke orang lain. Yang kedua, biar tutur katanya, bahasanya ini lembut. Karena orang pedalaman ini bahasanya, akhlaknya lembut, tidak sama dengan orang kota. Yang ketiga, biar fisiknya anak ini kuat. Karena orang pedalaman ini fisiknya kuat, kemana-mana jalan kaki, olahraga jalan kaki. Biar anak ini fisiknya kuat, sehingga Rasulullah disusui sama Halimatus Sa'diyah. Ketika diambil sama Halimah, maka kehidupan Halimah ini berubah, diberkahi sama Allah. Yang awalnya susah langsung diberkahi sama Allah. Pertama kali langsung maju, kehidupan langsung maju, rezekinya melimpah. Rasulullah diambil sama Halimah, disusui sebelah kanan, anaknya sebelah kiri. Ketika Rasulullah dikasih sebelah kiri, tidak mau. Kenapa? Karena itu bukan hak beliau. Haknya beliau sebelah kanan, sebelahnya saudaranya. Rasulullah ini Pak sejak kecil sudah tahu dengan haknya, sudah tahu dengan hak orang lain. Beda dengan kita, kadang-kadang sudah tua, tidak tahu dengan hak orang lain. Betul Pak? Ini tanah orang, tanah dia. Patoknya dipindah. Ini punya perusahaan, pinjam. Racun lengah sedikit, ambil. Pupuk lengah sedikit, curi. Mandor lengah sedikit, balik. Ketawa semua. Sini gini Pak. Kalau di sini enggak, semua. Ini racun suruh dibuang, suruh disemprotkan, buang kayak. Pupuk yang jual. Buang malam-malam, jual, curi. Jangan dikerjakan. Ini bukan hak kita, ini punya perusahaan. Walaupun tidak ketahuan, ini hukumnya tidak barokah. Jangan diambil. Ini punya perusahaan. Kita sudah disediakan fasilitas, sudah dikasih gaji, THR pun dalam dikasih, kesehatan ditanggung, pendidikan ada semua. Jangan mengambil bukan haknya kita. Setuju Pak? Jangan dikerjakan. Kita contoh kehidupan Rasulullah sejak kecil, beliau sudah ngerti dengan haknya orang lain. Tanah orang jangan diaku tanah kita. Kata Nabi, sejengkal tanah kita ambil secara haram, maka 7 lapis ke bawahnya hukumnya haram. Tanam tebu, tanam sawit, tanam apapun hasilnya haram. Jangan syukur mengambil hak orang lain. Maka Rasulullah sejak kecil tidak pernah mencari orang lain. Di asuh Halimah, kehidupan Halimah diberkahi sama Allah. Hajat-hajat ditunaikan. Maka kita juga berharap mudah-mudahan barokah hari kelahiran Nabi, semua hajat kita ditunaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga kata ulama, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Yang peringatan maulid Nabi nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin Allahumma amin. Disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Beliau menafsirkan suatu ketika pamannya Nabi Abdul Muthalib berjumpa dengan Abu Lahab, pamannya Nabi. Beliau ini disiksa di kubur. Jadi Rasulullah ini punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab tidak beriman sampai mati, bahkan memusuhi Nabi. Beliau ini divonis oleh Allah masuk neraka
Bahkan Quran menyebutkan tabat yada abi lahabin wa tab. Rasulullah sedih, pamannya masuk daftar dalam Al-Quran, sedih sehingga sahabat ini tidak berani membaca surah tabat yada di hadapan Nabi, tidak berani, tidak enak sama Nabi karena ini pamannya Nabi. Beliau ini disiksa, dipukul setiap hari, tapi setiap hari Senin siksaannya dilonggarkan, diringankan. Hari Senin, Selasa begini, Selasa hari Senin diringankan. Bahkan kata Abdul Muttalib dalam mimpi tersebut, dari jari-jarinya Abu Lahab ini keluar air sehingga dia bisa minum. Kenapa hari Senin diringankan? Karena pada hari Senin itu beliau ketika mendengar hari kelahiran Nabi, beliau pun senang, gembira mendengar keponakannya lahir. Sampai-sampai orang yang masih tahu itu dikasih hadiah, saking senangnya dengan hari lahirnya Nabi. Hari Senin saja, maka hari Senin diringankan siksa. Apalagi kita yang beriman kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, seumur hidup beriman cinta, justru lebih layak mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin Allahumma amin. Nanti Bapak Ibu di akhirat yang pasti menolong kita hanyalah Rasulullah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Orang yang diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati umatnya hanya Rasulullah. Keluarga kita ini hanya berkumpul di dunia saja, bisa berkumpul di akhirat kecuali sama-sama masuk surga. Kalau tidak masuk surga, tidak akan berkumpul, tidak akan berkumpul. Kita, termasuk saya sendiri, kalau mengandalkan amal ibadah susah maksudnya. Kita mungkin susah selamat di kubur, selamat di mahsyar, selamat di mizan, selamat di hisab, selamat di sirat, panjang jalannya. Kita hanya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Sempat sholat, tak sempat enggak. Ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Baca Quran, Allahu a'lam. Kadang Quran disimpan saja untuk nyimpan duit, biar jadi tuyul. Dari baca berat. Nanti keluarga akan lari. Yang menyetir berlaku min akhi wa sahibatihi wa bani. Istri akan lari dari suami, suami akan lari dari istri, anak begitu juga lari. Karena takut suami nuntut istri, istri nuntut ke suami, anak nuntut ke orang tua, akhirnya lari masing-masing, sibuk. Nanti yang memberikan syafaat adalah Rasulullah. Tapi ada kabar gembira dari Nabi bahwa umatku, kata Nabi, umatku semuanya yang beriman pasti masuk surga. Amin Allahumma amin. Tapi diproses. Kalau orang masuk surga langsung kes proses, dihitung dulu. Kalau ini banyak dosanya, nanti proses menghilangkan dosa itu sebelum meninggal kan dikasih sakit keras. Sebelum meninggal dikasih sakit keras biar dosanya semakin berkurang. Makanya kalau sakit jangan ngeluh, sumpah salah keluar, nyalakan setan, nyalakan jin. Ini jin ini kayu ini patok ini. Kadang-kadang menyalahkan rumah dibongkar sampai. Ini sakit datangnya dari Allah untuk menghilangkan dosa-dosa di kita. Maka jangan ngeluh. Kalau ada saudaranya sakit, didatangi, dinasehati, ini sabar. Ini penyakit dari Allah. Kita sehat sudah lama. Ini untuk mengubarkan dosa. Dikasih kabar-kabar gembira biar saudara kita sabar. Jangan ditakut-takuti. Ini biasanya kita orang dinongkas. Ini biasanya gak suwi. Takut. Dikasih kabar gembira biar dia sabar, akhirnya dosanya berkurang.
nanti dikubur lagi, dikurangi lagi. Mungkin disiksa yang menderita itu menggugurkan dosa. Nanti bangkit dari kubur pada mahsyar, diberdirikan sama Allah, dihukum berdiri lama ratusan tahun, tidak berpakaian, tidak makan, tidak minum, berdiri terus. Dia dosanya habis. Nanti sampai di mizan, sampai dihisab terus, ujung-ujungnya semuanya masuk surga. Yang lebih lopos terang-terang 100 tahun mungkin. Yang setelah beberapa tahun langsung masuk surga. Kadang sudah habis dikubur langsung masuk surga. Kadang habis dimasak langsung masuk surga. Ini proses umat Rasulullah untuk masuk surga. Beda karena umat yang terbaik. Kita ini Pak umat yang terbaik. Beda dengan umat terdahulu. Umat Rasulullah ini beda, sehingga Nabi Adam ini beliau mengatakan iri dengan umatnya Rasulullah. Disebutkan dalam kitab As-Shalihul Ibad, Nabi Adam ini Pak pernah ngomong sama Rasulullah, saya iri dengan engkau mengenai 4 perkara. Kata Nabi Adam, dulu aku bertaubat, pernah berbuat salah, terima, kalau taubat gue terima. Kata Nabi Adam, menunggu saya ini ada di Mekah, baru taubat saya diterima. Beda dengan umat Nabi Muhammad, dimanapun dia bertaubat, kalau sungguh-sungguh insya Allah diterima. Mau taubat di masjid, di luar masjid, di rumah, di lapangan, monggo. Mau di Indonesia, mau di Jawa. Nabi Adam diterima taubatnya ketika beliau berada di Mekah. Jadi Nabi Adam ceritanya Pak pernah berbuat kesalahan sama Allah, difirmankan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati fatakuna minadh dhalimin, kau termasuk orang yang zalim. Jangan dekati, jangan makan buah kunti. Tapi sama iblis digoda Pak. Iblis mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminal nasihin, demi Allah wahai Adam, makanlah buah itu, engkau akan kekal di surga ini. Saya ini orang yang menasihati saja. Nabi Adam mendengar nama Allah maka langsung dimakan. Bukan karena melanggar, tapi mendengar demi Allah makan. Mendengar nama Allah langsung dimakan. Maka beliau ini langsung diturunkan oleh Allah. Kata Nabi Adam yang kedua, saya iri kepadamu ketika aku berbuat dosa. Kata Nabi Adam, aku dipisah dengan istriku. Nabi Adam berada di Mekah, istrinya berada di Basrah, dipisah. Suami istri dipisah. Kalau umat Rasulullah berbuat dosa masih bergabung, masih sama istrinya. Yang ketiga, kata Nabi Adam, aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, tapi keluar dari surga semua pakaian lepas, tidak pakai sehelai pakaian. Beda dengan umat ini. Maaf kadang-kadang bermaksiat tidak berpakaian, tapi masih dikasih pakaian sama Allah. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat dosa 1 kali diturunkan dari surga. Kalau umat ini berbuat dosa, taubat masuk surga. Amin Allahumma amin. Intinya umat ini banyak keistimewaannya, dan yang terbesar adalah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, hikmah dari peringatan Maulid pada malam hari ini. Hikmahnya, kita ini semua sudah lahir Pak Kemudian. Hari ini kita semua sudah lahir. Kata Rasulullah, orang yang sudah lahir ini sudah ditentukan oleh Allah rezekinya, jodohnya, ajalnya, kemudian dia ini termasuk orang ahli surga atau orang baik atau orang yang celaka atau selamat. Itu semua setelah lahir ke alam dunia ini semuanya sudah ditentukan. Betul? Rezeki kita
ini sudah ditentukan sama Allah. Hari ini sekian semuanya sudah ditulis sama Allah. Tinggal ada yang sedikit, ada yang banyak. Itu menurut kita. Perasaan kita positif kan? Itu perasaan kita. Padahal rezeki ini banyak. Karena rezeki ini bukan sekedar uang. Rezeki ini meliputi kesehatan, anak yang soleh, istri yang soleha, teman yang baik, lingkungan yang baik, ilmu, itu semua termasuk rezeki. Sudah ditulis sama Allah sebelum dunia ini diciptakan sama Allah. 50.000 tahun sudah ditulis semua. Kalau kita sehari ini rezekinya sama Allah ditulis 100.000, walaupun kita banting pulang keras keringat potong banting ya, tak lebih, gak akan lebih, gak akan menentukan, gak akan lebih. Maka kita jangan habis-habisan. Jangan pikir kita, kecerdasan kita, kekuatan kita semuanya habis memikirkan rezeki, sehingga lupa ibadah, lupa sholat, tidak pandang lagi halal haram, pokoknya sikat. Padahal rezeki sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melalaikan perintah Allah karena urusan rezeki, mementingkan pekerjaan lupa rezeki dia tak memenuhi, akhiratnya tinggal kita habis-habisan ke desa segitu aja, kaya rendah, utangnya banyak, betul, akhiratnya hilang. Maka kita usahakan semaksimal mungkin untuk ibadah. Tidak mampu berjamaah di sini, sholat di rumah. Tidak mampu tepat waktu, mungkin kerja datang jam 2. Ini masih bisa mandi, masih bisa sholat duhur, karena sholat duhur masih ada. Masih banyak peluang, masih banyak kelonggaran agar kita ini tetap menjaga ibadah, terutama sholat. Ini perusahaan sudah bangunkan kita masjid musola. Maksudnya apa? Biar kita mudah untuk ibadah. Jangan kerja tidak ibadah atau ibadah terus tak kerja, orang kerja semua pinjam di masjid, tak balik-balik pecah orang. Tidak juga tak terus. Dia sesempat-sempatnya datang ke masjid. Tidak mampu 5 waktu, 1 waktu maghrib. Masa ada orang yang kemarin maghrib ada? Tidak ada orang gila, yang ada orang curi ada. Kalau ada setak miru maghrib panen, nah ini orang gila tidak sadar itu. Kalau pagi ya. Kan waktu kosong, waktu longgar, datang ke masjid. Jangan sampai badan kita ini putus hubungan sama masjid, bahaya nanti. Contoh bagaimana? Siap. Tidak sholat maghrib isya, tidak sholat isya subuh, zuhur, asar, dia sempat ya. Jangan sampai belas, bahaya. Intinya rezeki semuanya sudah diatur. Tinggal kita usaha, tinggal kita doa. Usaha saja tidak doa kurang baik, atau doa saja ada usaha itu salah. Kita barangkan ya usaha, ya doa, ya ibadah. Kemudian jodoh itu sudah tulis sama Allah. A sama si B, B sama si C sudah tulis. Tidak bisa milih. Kalau ikutkan kita pak, ya maunya si waduh, si pokoknya si paling ayu. Tapi kalau ibu ya sabar. Bahkan kadang-kadang jodoh kita sekarang ini tidak masuk dalam konsep target, tak masuk. Maunya yang ini, tapi Allah kasih yang ini. Karena jodoh ini semuanya ketentuan dari Allah. Yang ketiga ajal, kapan orang ini mati, jam berapa, jam sekian, ini semuanya ditentukan sama Allah.
Maka kita sejak sekarang sudah siap-siap menyiapkan amal ibadah. Orang mati tidak ada membawa salib, tidak ada membawa anak, tidak ada membawa duit, tidak ada membawa wallet, tidak ada. Yang dibawa amal. Semua ajal sudah ditentukan sama Allah. Berapa tahun jatah umur ini? Kata Nabi, akmal ummati baina sab'in wa sittin. Umur umatku ini di antara 60-70 tahun saja. Rasulullah wafat 63 tahun. Itu kalau dihitung sejak kita lahir. Kalau dihitung dari sekarang sudah jauh. Yang 30 tahun berarti 30 tahun lagi. Yang 50 tahun berarti ya 10 tahun lagi. Yang sudah 60 ya siap-siap 3 tahun lagi. Nah, sampai yang sudah 62 setahun depan tidak ada maulid. Kalau ikut Rasulullah, kalau sampai, karena ajal tidak berdasarkan umur, tidak tergantung penyakit. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang tua, ada yang muda. Tidak ada kaitannya dengan sakit, muda, tua, corona, tidak ada. Itu hanya sebab kematian. Selama corona ditayang nih, yang mati corona tidak ada. Kalau mati sakit, tabrakan, tenggelam, banyak. Yang mati corona belum ada. Itu semua dengan sebab kematian. Saya kalau vaksin, misalnya tidak mati lah. Walaupun vaksin dari ujung kaki sampai ujung rambut, vaksin mati. Intinya itu semua sebab kematian. Tidak tahu bisa hari ini, bisa besok. Jadi sekarang kita siap-siap amal, siap-siap apa yang mau kita lakukan. Sempat-sempatkan membaca Quran, jadi sempat-sempatkan. Jangan waktu habis kena HP. Sebelum tidur dari HP, bangun tidur HP. Pokoknya status terus buat foto, OTW apa, OTW sandal, sampai ke kapal lelah, jatuh foto lecet kaki. Ada. Pokoknya status terus. Habis fotonya karena HP. Kita jadi semua itu semua mudah-mudah jam 1 jam 2. Kalau pegang HP sejam tidak terasa. Kalau pegang Quran ini sudah menetes air mata. Bukan nangis, tapi ngantuk. Kamu pulang. Maka sempat-sempatkan kita membaca Quran. Kata Nabi, innal Quran ma'dubatun fata'allahu min ma'dubatihi mastata'tum. Quran ini kata Nabi ibaratkan satu hidangan. Fata'allahu min ma'dubatihi, maka Allah pelajarilah, ambillah ilmunya mastata'tum, semampu kita. Tak mampu menghafal Quran, yang lima dibaca. Tak mampu membaca banyak sedikit. Tak mampu 1 juz, setengah juz. Tak mampu setengah juz, selembar. Tak mampu 1 lembar 1 ayat. Masa tak mampu? Misalkan bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wes, tutup. Besok lagi Wal Qur'anil Hakim. Nah, besok lagi saya masa tak mampu. Mampu tak? Mampu. Karena kita ini banyak lalai, banyak lupa, waktu terlewatkan, waktu habis, tidak dapat apa-apa. Ada urusan nunggu Ramadan, nunggu bulan puasa. Ini awal berpindah. Baca Quran jangan. Sempat-sempatkan berzikir kepada Allah, baca istighfar.
Subhanallah, alhamdulillah. Kata Nabi Pak, kalimatani khafifatani ala lisan. Kata Nabi ada dua kalimat sangat mudah diucapkan. Saqilatani 'inda mizan, pahalanya sangat berat di timbangan amal. Habibatani 'inda Rahman, Allah sangat senang, sangat cinta kalau ada orang mengucapkan kalimat tersebut. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sangat mudah, sangat ringan. Seandainya satu hari kita baca 100 kali, Pak, itu sudah banyak timbangan amal ini. Kalau kita baca 1000 kali itu kan lama, makanya saya menit tak tahu. Subhanallah berarti subhanallah. Kita baca 100 kali sudah banyak timbangan amal kita. Karena kita banyak lalai, akhirnya banyak tersia-siakan. Kata Nabi, nikmatani maghbunun biha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai, nikmat sehat sama nikmat keselamatan. Sehat ini mahal, tidak murah. Makanan yang disediakan bisa kita makan dengan enak kalau badan kita sehat, betul Pak? Kalau badan sakit, buat yang lain mau ngapain? Bukan enak. Badan nggak dikasih apa-apain. Makanan yang mahal-mahal bisa enak kita makan kalau badan kita sehat. Sehat ini mahal, dipalsuin mahal. Makanya copot giginya ganti gigi palsu mahal, palsu Pak. Apalagi yang asli, semuanya mahal. Kemudian nikmat kesempatan ini juga mahal. Waktu yang berlalu tidak akan bisa diulang kembali. Sekarang jam 5:30, jam apa? Jam 9 sekarang. Kita putar jam 8 bisa nggak Pak? Nah sekarang jam 9 kita putar kembali jam 8 bisa nggak? Ya bisa, tapi kata orang ini jam rusak. Bukan jam bodoh saya ini. Terus putar aja deh. Balik lagi nggak bisa. Waktu yang berlalu nggak bisa diulang. Sekarang umur kita mungkin 40, baliknya umur 60, benar nggak bisa. Betul? Ya maunya kita mudah terus Pak. Maunya kita sehat terus. Maknanya waktu yang berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Maka dari itu mumpung masih ada nikmat sehat, nikmat kesempatan, ayo sama-sama kita gunakan untuk mencari perkara sebanyak-banyaknya. Semoga ya. Bukan untuk saya, bukan untuk siapa, untuk kita sendiri. Kita tidak tahu kapan kita mati, tidak tahu. Bisa hari ini, bisa besok. Kalau berdasarkan umur, biasa anak paling tua tentu cepat matinya. Yang bungsu tentu lebih akhir. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Minggu yang lalu ayat 4 yang bungsu mati dulu, yang lain belum. Maknanya ajal ini tidak berdasarkan waktu, umur atau siapapun. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin ini ayo bersama-sama kita persiapkan amal ibadah biar nanti di akhirat kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Itu saja tausiah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Apabila ada baiknya semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ma'in, hamdan syakirin. Alhamdulillahil ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ijtima'ina hadha fi ijtima'in mubarak
بحق سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد اشفع لنا يوم القيامة اشفع لنا يوم القيامة اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا يا مولانا محمد. Terima kasih.